Pemirsa, kurang dari 2 bulan pemerintah berencana membuka kembali sekolah dan segera kita bergabung dengan Dr. Aman Bakti Pulungan, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia. Selamat siang Dr. Aman Pulungan, salam sehat selalu dok. Ya, siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, ini Suara saya jelas ya? suaranya jelas dokter, bisa kami terima dengan jelas. Dokter Aman, kita berbicara mengenai rencana pemerintah untuk membuka sekolah Juli 2021. Apakah menurut Dokter Aman Pulungan ini menjadi rekomendasi yang sudah tepat dok untuk dijalankan? Jadi begini, kita tidak bisa melihat hal seperti ini hitam putih jadinya ya. Karena memang kalau kita lihat, kita juga membuat survei, ada beberapa, jadi hampir 50-50. Hampir 50% orang tua itu ingin sekolah tatap muka kembali karena kebosanan dan lain-lain seperti itu. Katanya anaknya jadi tidak bisa diatur dan lain-lain lah semua itu. Nah tetapi hampir 50% juga, walaupun ada 20% sama sekali tidak mau, atau ada sekitar 20%-an itu yang kalau positivity rate-nya itu kalau sangat rendah. Kalau di bawah 5% ya. Nah tetapi tentu semua orang ini kan mempunyai hak. Akhirnya kita IDAI memberikanlah rekomendasi. Kalau toh memang sudah memang kebelet banget mau tatap muka, ikuti aturan yang betul. Kalau tidak bisa ikut aturan, jangan buka sekolah. Sekarang kan seperti ini. Kita lihat tadi saya baru rapat dengan seluruh ketua cabang IDAI. Ada di salah satu provinsi, di Riau, sekolah buka, tutup lagi sekarang. Sebelumnya ada daerah tertentu di Jambi pernah begitu. Jadi banyak daerah kayak begitu, sekolah buka tutup. Tetapi burden, risiko mereka membawa penularan ke rumah, kalau ada balita ataupun lansia, jadi sekitar survei kami itu 66% keluarga di Indonesia itu ada lansia ataupun balita di rumah. Belum lagi kita cerita yang ada komorbid ya. Nah, sekarang 2 minggu terakhir ini, saya dihubungi banyak lagi kerabat, keluarga, teman yang cucunya, anaknya sekarang kena COVID lagi dari klaster keluarga. Dari klaster habis buka berpuasa bersama. Belum lagi nanti kalau habis lebaran. Nah, yang seperti ini harusnya kita pertimbangkan betul. Kita bukan melarang. IDAI tidak melarang. Tetapi kita memberikan kisi-kisinya, ada di website IDAI. Kalau mau buka sekolah, syaratnya begini. Karena semua orang tua ini harus kita dengar haknya. Mereka tidak mau anaknya itu sampai buka masker di sekolah. Mereka tidak mau anaknya makan di sekolah. Mereka mau jam pulangnya itu pasti. Dan lain-lain seperti itu. Dan rekomendasi IDAI, sebelum sekolah dibuka, seluruh guru harus diimunisasi. Dan juga seluruh guru harus di PCR swab, dan anaknya juga harus di swab. Kita kan nggak tahu. Bayi aja menularkan kan. Baik. Nah, gimana lagi? Dokter, tapi kalau kita melihat bahwa perkataan dokter tadi menyatakan ternyata di lapangan banyak siswa yang masih tidak patuh pada protokol kesehatan. Pengawasan yang harusnya dilakukan seperti apa dok? Baik oleh tenaga pendidik maupun dari orang tua siswa bekerja sama dengan sekolah seperti apa dok seharusnya? Betul-betul monitoring ketat. Harus monitoring ketat. UKS harus ditingkatkan. Bulan imunisasi anak sekolah harus dimulai. Ini pernah dilakukan awal-awal sekolah di Australia. 1 bulan mereka awasi ketat di 15 sekolah itu. Kalau tidak salah, at the end itu ada 18 yang positif COVID. 9 pegawai dan guru, 9 murid. Dan mereka bisa melihat dari CCTV semuanya, ini ketularannya di sekolah. Singapura awal-awal juga melakukan seperti itu, dan mereka ketahuan dari CCTV semua ketularannya dalam perjalanan. Nah, saya mau tanya, di mana sekolah yang sanggup mengawasi ini semua dengan CCTV semua dan lain-lain? Dan adakah sekolah yang kalau ada tertular 30 kali tracing, harus di-tracing, diperiksa PCR? Siapa yang bayar PCR-nya ini semua? Nah, jadi kan tidak bisa hanya mengatakan protokol kesehatan seperti buka mall, memberikan sabun cuci tangan, memberikan air, atau memberikan hand sanitizer, habis begitu bagaimana nanti saja? Oh, tidak begitu protokol sekolah itu. Harus kita nilai ventilasinya. Kalau dia pakai AC, apakah ada HEPA filter? Kita berbicara di sini dengan nyawa anak-anak semuanya ini.
Hak anak yang pertama adalah apa? Hak untuk hidup. Setelah itu, hak untuk sehat. Barulah hak untuk pendidikan dan lain-lain. Nah, kalau belum bisa paham semuanya ini, jangan melakukan buka. Jadi kita kan setelah melihat ini baru kita mengatakan. Ini ada, saya print ini di depan saya. Ini ada 4 lembar ini rekomendasi kita. Tinggal dibaca aja sampai kisi-kisinya. Daftar kesiapan tilik sekolah. Tadi dikatakan sekolah berasrama. Juga udah kita berikan bagaimana seharusnya. Dan IDAI dari seluruh cabang, seluruh Indonesia siap membantu. Dengan syarat kita dilibatkan dan didengar. Apa kata kita? Kita yang paham, paling paham tentang kesehatan anak. Baik. Bukan dinas pendidikan yang paling paham dinas kesehatan anak. Baik. Dokter Aman, kalau tadi kita melihat bahwa penerapan protokol kesehatan masih dipertanyakan di lapangan, kemudian pengawasan yang tidak bisa 100% rigid dilakukan oleh setiap masing-masing sekolah. Lantas, menurut Dokter Aman Pulungan, apa yang bisa diberikan atau rekomendasi apa yang bisa diberikan kepada Menteri Pendidikan kita? Mengingat bahwa sampai saat ini rekomendasinya sekolah tetap akan dijalankan pada Juli 2021 dan belum ada perubahan sejauh ini, Dok. Oke, kita harus membuat ini dengan pilot project. Misalnya sekolah A baru buka, langsung didata berapa persen anak yang mau sekolah, dan pastikan anak yang tidak mau sekolah tetap mendapat prioritas juga, tetap hak yang sama walaupun dia di rumah. Ini yang pertama. Setelah itu IDAI akan menilik bahwa sekolah ini cukup tidak syarat untuk dia dibuka. Setelah ini imunisasi gurunya, swab mereka sebelum masuk, swab muridnya. Setelah itu baru close monitoring. Kemana dia pulang semuanya. Dan kami merekomendasi kalau bisa sekolah itu yang dekat dengan lingkungannya. Jadi kalau sekolahnya misalnya di daerah Jakarta Selatan atau misalnya daerah tertentu lah, daerah kecamatan tertentu, kalau bisa diutamakan muridnya yang dekat-dekat situ dulu. Dan berikutnya kami merekomendasikan kalau bisa berinovasilah gurunya, membuat sekolah itu mungkin di luar ruangan lebih banyak. Ya, jam tertentu mungkin dibuat kelas dalam ruangan, luar ruangan, kenapa rupanya? Inovasi tertentu. Tidak masalah, kayak sekolah alam begitu. Harus. Pandemi ini akan lama, akan 2, 3, atau 4 tahun lagi. Memang kita sangat kasihan anak kita tidak sekolah, tetapi kita tidak bisa juga membiarkan bahwa anak kita ini menjadi sakit. Ini yang menjadi perhatian sangat kita. Nah, kalau semua sekolah ini sudah mau dipilot project-kan, kita kohortkan istilahnya, kita nilai. Tapi jangan ngotot dong, kami mau, kami protokol, kami buka, kami tahu. Jangan seperti itu. Yang tahu protokol siapa? Kami yang tahu kan. Betul. Kecuali ada yang berani tanggung jawab, UKS ataupun persatuan orang tua muridnya. Betul. Kalau ada anak yang sakit, siapa yang tanggung jawab? Dan satu lagi, setiap sekolah itu mau buka, pastikan orang tua itu semuanya, ketika anaknya sakit, kemana mereka pergi atau menanya, ke IGD mana, ke dokter mana, ke rumah sakit mana, mereka harus ini. Jadi pastikan sebelum masuk sekolah itu ada surat keterangan sehat bersama dokter keluarga ataupun dokter anaknya, yang kalau dia sakit, itu yang akan dihubungi. Baik, terima kasih Dr. Aman Pulungan atas waktunya bersama Seputaran News CTI. Mudah-mudahan saran-sarannya bisa didengarkan dan menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan agar menjadi titik pertimbangan demi kesehatan tunas bangsa kita semuanya. Terima kasih banyak Dr. Aman Pulungan atas waktunya sekali lagi. Sehat selalu Dok dan selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.